Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para peserta yang saya hormati, marilah kita mulai program kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita hari ini adalah praktek khutbah ya. Iya, Pak Ustadz. Kita praktek khutbah satu orang 12 menit. Tampil seperti biasa khutbah Jumat, Iya. eh, dengan cara berdiri, kemudian nanti duduk sampai menyelesaikan khutbahnya dengan tema bebas. Baik. Saya persilahkan yang mau khutbah duluan. Iya. Saya barangkali coba-coba Pak. Bismillah. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung barangkali Pak Ustaz, Ya, langsung seakan-akan sudah naik langsung mimbar. ya, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yu'tillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Summa amma ba'd. Masiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puja syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan dan kekuatan sehingga pada siang ini kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat ibadah dalam rangka memenuhi panggilan dan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Salam dan taslim tak lupa kami kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan harapan yang selalu tertanam di hati kita, semoga kita semua umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Izinkan saya untuk membawakan hujat Jumat pada siang ini dengan materi Jumat 3 bentuk di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Berada di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang amat mulia. Karenanya setiap kita harus berusaha selalu berada di jalannya. Dan ternyata untuk termasuk berada di jalannya itu tidak selalu harus kita lakukan dalam bentuk berperang. Apalagi berperang tidak terjadi setiap saat. Ada beberapa hal yang bila kita laksanakan akan membuat kita termasuk ke dalam kelompok orang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini Putus Pak, Bang sini ya. Hah? Enggak apa-apa nanti aja. Sehingga hal ini menjadi penting untuk kita pahami bersama. Pertama, 3 bentuk di jalan Allah ialah bekerja mencari nafkah. Sebagai manusia, ada banyak kebutuhan yang harus kita penuhi dalam kehidupan ini. Di antaranya adalah kebutuhan pangan, sandang dan papan. Untuk bisa memenuhinya, kita harus berusaha semaksimal mungkin dengan cara-cara sebaik mungkin. Karena itu, seorang muslim yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya secara halal merupakan suatu yang sangat mulia. Dan karenanya hal itu menjadi wajib. Rasulullah SAW bersabda, talabul halal lil wahib ala kulli muslimin. Mencari sesuatu yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Tabrani. Manakala seseorang sudah bekerja untuk segala keperluan yang baik dan mencari nafkah dengan cara yang baik, maka ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun harus dihindari upaya mencari nafkah untuk membanggakan diri atau sombong dengan harta yang berlimpah dalam rangka menimbun harta. Karena bila demikian, meskipun ia mencari harta dengan cara yang halal, ia tetap berada di jalan yang tidak benar. Rasulullah SAW bersabda, jika dia bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka dia berada di jalan Allah. Jika dia keluar untuk bekerja bagi kedua orang tuanya yang telah lanjut usia, maka dia berada di jalan Allah. Jika dia bekerja untuk dirinya agar tidak meminta-minta, maka dia berada di jalan Allah. Jika dia bekerja untuk keluarganya, maka dia berada di jalan Allah. Namun, jika dia bekerja untuk membanggakan diri dan untuk menimbun harta, maka dia berada di jalan tagut. Yang kedua, yang termasuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Sebagai manusia, tentu kita ingin menjalankan kehidupan dengan baik di dunia sehingga berdampak positif dalam kehidupan di akhirat nanti. Untuk itu amat diperlukan ilmu pengetahuan, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita mencari ilmu, dan ini akan membuat kita semakin mudah untuk mencapai surga. Karena modal ilmu itulah kita akan banyak beramal soleh yang menjadi syarat untuk bisa masuk ke dalam surga. Jamaah Jahimah Rumahamukullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa kita harus berada di jalan Allah?
yaitu yang termasuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melangkah mendatangi masjid, kecintaan terhadap masjid membuat seorang muslim, khususnya muslim yang laki-laki, rajin mendatangi masjid setiap harinya. Karena itu, salat berjamaah yang 5 waktu semestinya dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Sedang sholat di rumah baru dilakukan dalam kondisi yang sangat darurat. Karena itu, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummu Maktum, meskipun buta matanya, jauh rumahnya dari masjid, dan tidak ada orang yang menuntunnya ke masjid, tetap ditekankan kepadanya untuk sholat berjamaah di masjid. Bahkan salah seorang muazin, orang yang asan, pada masa Nabi SAW didampingi di samping Bilal bin Rabah. Di samping itu, untuk melaksanakan sholat berjamaah, kedatangan seorang muslim ke masjid, juga untuk memakmurkan masjid itu dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kedatangan seorang muslim ke masjid, guna memakmurkan masjid dengan sebaik-baiknya, maka kita tidak perlu lagi meragukan keimanannya. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu sekalian melihat seorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia benar-benar beriman. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hudri. Dan yang terakhir, dari uraian singkat di atas, menjadi amat penting bagi kita untuk terus mengembangkan kemaslahatan dalam kehidupan ini, sehingga hal itu membuat Allah menjadi senang kepada kita, dan jadilah kita menjadi hamba-hambanya yang dicintainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Aku li qauli hasa wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah si an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya acamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyusrahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mabasusu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Para ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud dawa. Allahumma rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala lisina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadatana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.
wala zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma la tasnaun. Aqimus shalah. Baik, Pak Mustaqim. Dari yang lain ada komentar? Dari peserta lain ada komentar? Ini cukup bagus Pak Ustaz. Ya, sebentar. Bagus. Bagus, bagus. Ada lagi? Bagusnya apa, Pak? Ya, sesuai dengan syarat rukunnya sudah masuk ke syarat rukunnya sudah tercukupi semuanya. Syarat rukunnya terpenuhi. Iya. Ada lagi? Iya. Tadi kenapa Pak Mustaqim ada saat kayaknya Bapak apa duduk apa bagaimana sehingga di layarnya ini posisinya ke bawah. Saya duduk, Pak. Oh, duduk. Iya. Saya berdiri tadi, Pak Ustaz. Tadi Saya berdiri, praktek ini, ya. tapi terus duduk. Duduk. Padahal duduk belum waktunya. Saya duduk setelah Ustaz barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Bukan. Tadi pada saat sedang menyampaikan, kok tiba-tiba di layar ini posisinya ke bawah gitu. Oh, Ustaz, saya sanggan HP-nya melorot, Ustaz. Oh, iya. Ya. Terjatuh itu HP, Ustaz. Miring begini jadi. Iya. Baik. Sedapat mungkin dikurangi membaca teks. Bapak tadi baca teks. Iya, Ustaz, apa yang saya hafal saya buang pandangan ke depan, tapi yang begitu saya tersangkut, Ustaz, saya lihat teks lagi, Ustaz. Lihat teks lagi. Itu banyakan mana tuh antara melihat teks dengan tanpa melihat teks? Ya. Lebih banyak mana antara melihat teks dengan tanpa melihat teks? Hampir seimbang, Ustaz, karena saya Hampir seimbang. ya pada saat yang hadis-hadisnya itu, Ustaz, saya belum bisa bacakan, Ustaz. Tadinya saya mau bacakan, cuman karena saya tidak bisa terlalu hafal, jadi saya lihat ada hadisnya, Ustaz. Ya. Baik, dari segi sah, khutbah itu sah. Dari sisi menarik apa tidak, itu yang harus ditingkatkan. Iya, Ustaz. Saya tidak tahu apakah memang karena logat ya. Logat sehingga yang mestinya O dibaca A. Apa logatnya orang Sulawesi begitu, orang Minang begitu. Contohnya, Ustaz, contohnya. Ya, misalnya apa tadi ya? Barakallah. Yang mestinya dibacanya O. Ya, kalau yang sudah biasa nggak ada masalah. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah. Ya, Rasulullah orang baca masih bisa dimaklumi. Tapi ketika ada yang bukan, yang tidak biasa, akhirnya nanti jadi kurang enak. Contohnya Rasulullah itu sebenarnya, Ustaz. Ya. Ya Rasulullah nggak apa-apa. Ada tadi yang contohnya, Ustaz. Coba Bapak baca lagi Arabnya. Ayatnya misalnya. Yang mana itu, Ustaz, tadi? Yang tadi Bapak baca, Arabnya dibaca. Tapi bukan mukaddimah ya. Dalilnya. Oh, dalil hadis tadi itu. Ya. Talabul halalil wahib ala kulli muslimin. Wajibun. Iya. Jangan wahib. Wajibun. Wajib. Talabul halalil wajibun ala kulli muslimin.
Baik. Ya, cukup komentar saya. Kalau bisa tidak terlalu terburu-buru lebih baik. Iya, Ustaz. Itu karena mungkin sudah kebiasaan begitu, tapi kebiasaan yang tidak bagus itu harus diperbaiki, yaitu terlalu terburu-buru sehingga ada saat kalau zaman dulu itu mengetik pakai mesin ketik karena terburu-buru akhirnya hurufnya jadi Numpuk. dempet. Nah, dalam pengucapan kadang-kadang hurufnya ada yang dempet. Baik, Ya, Ustaz. Baik, terima kasih, Ustaz. Ya. selanjutnya Pak Mustaqim yang menunjuk. Ah, coba Pak Hadi sedikit. Pak Hadi, coba. Pak Hadi, Baik, saya cobanya. Saya baca belum begitu hafal. Saya banyak melihat. Mana? Innal hamdalillah wa nah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini Allah masih mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan hidup ini dalam karunia-Nya. Salawat serta salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa membela agama Allah di muka bumi ini. Semudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini, khotib akan menjelaskan mengenai 4 faktor yang bisa menjadi penunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya barang siapa diuji maka ia bersabar. Barang siapa dia diberi lalu bersyukur. Siapa yang dizalimi lalu memaafkan. Dan yang terakhir adalah siapa yang menzalimi maka lalu beristighfar. Di sini ada 4 hal yang harus kita ikuti supaya kita selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas satu persatu adalah sabar dalam menghadapi ujian. Setiap manusia, khususnya kita kaum muslimin,
selalu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian itu senang dalam bentuk kesenangan maupun ujian dalam bentuk kesusahan. Semua itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hidup seperti misalnya kalau kita lihat anak sekolah, kalau ia mau naik kelas pasti akan diuji oleh gurunya. Demikian juga kalau sudah tingkat mahasiswa, kalau dia ingin lulus pasti akan menghadapi ujian dan sebagainya. Dari setiap hidup pasti akan selalu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah faktor kedua petunjuk kepada Allah adalah bersyukur atas pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia adalah sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini adalah dari setetes mani. Jadi keadaan kita adalah lemah. Semuanya itu adalah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus selalu bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah. Jangan sampai kita mengatakan bahwa apa yang kita capai itu semua adalah hasil usaha kita sendiri, hasil keringat kita sendiri, tanpa menyertakan tanpa menyertakan Allah di dalamnya. Itu berarti kita tidak bersyukur kepada Allah. Di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 7, Allah menyebutkan, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azizannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu ingkar nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Di sini kalau kita ruang lingkup bersyukur itu ada 3, yaitu syukur dalam hati. Bersyukur dalam hati kita mengakui bahwa semua kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa berjalan, kita bisa makan, kita bisa bekerja, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersyukur dengan lisan. Kita senantiasa mengucapkan zikir kepada Allah, khususnya alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lidah kita harus selalu bersyukur, harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, bersyukur dengan amal. Jadi kita tunjukkan apa yang sudah kita peroleh dari Allah, apa yang sudah diberikan oleh Allah, kita berikan sebagian rezeki yang dari Allah berikan pada kita, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Kemudian faktor yang ketiga adalah memaafkan perilaku kezaliman. Jadi mungkin ada ketika kita selama ini hidup, pasti mungkin ada orang-orang yang menzalimi kita, berbuat jahat kepada kita, kemudian menghibah kita. Nah, semuanya itu kita maafkan. Artinya apa? Kita maafkan, jadi dalam memaafkan supaya mereka yang selama ini menjelek-jelekan kita, selama ini yang memfitnah kita, itu dengan harapan kalau kita maafkan, mereka akan sadar dan kembali kepada jalannya lagi gitu, kembali jalannya lurus. Karena kalau kita kezaliman, kita balas dengan kezaliman, maka itu tidak akan pernah berhenti, akan terus-menerus bertambah kezalimannya. Tapi kalau kita ada orang berbuat zalim kepada kita, kemudian kita maafkan, maka insya Allah
akan dibukakan pintu rahmat oleh Allah, membutuhkan hidayah kepada Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang menzalimi kita bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, jika kita pernah menzalimi orang, maka kita harus bertaubat atas apa yang telah kita perbuat. Jadi, baik perbuatan yang kita pernah zalimi, baik kita sengaja maupun tidak kita sengaja berbuat zalim kepada orang lain, maka kita harus cepat sadar dan juga cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya yang selalu bertobat, selalu kembali kepada Allah ketika melakukan suatu kesalahan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat taubat dan mensucikan diri. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, kita harus senantiasa untuk bertaubat, untuk ingat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilahu wa innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyulidhu ala dini kulli karihal billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadillah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Wa qallahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa Rasulullahi ta'ala an kulli sahabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'mini wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahyati minhum al amwat Innaka sami'un. innaka samiul azim. Allahumma 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 arna haqqa haqqa wa tuna tiba'ah wa arina batila batila wa tuna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah rabbil izzati amazatikum wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurban wa tahin anil wahsai wal munkar wa baik la idzukum fadakarum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Masih kacau Ustaz. Baik, ada komentar?
Pak apa tadi Pak? Pak Hadi Pak ya? Iya, Ya, Ya, Pak Hadi tadi yang berdoa tadi tidak menunjuk tadi Pak. tidak apa? oh, tidak Menunjuk. pakai menunjuk tangan gitu. Oh iya, Oh, iya iya. baik. Ada lagi? Ya, sudah Bacaannya berdiri. ada yang perlu diperbaiki. Iya, Ustaz, belum Bacaan lancar. Arabnya Iya, Ustaz. seperti ibadallah, Innalillah. ibadallah, jangan faya ibadillah. Kemudian eh, beberapa tadi yang bacaan Arabnya masih kurang pas. Pas ya, ya. Yang berikutnya, kalau menyampaikan khutbah atau ceramah dengan poin-poin, ini kan tadi ada 3 poin. Iya, Itu sebagusnya satu poin disebut Iya, langsung diuraikan. iya, Nanti satu poin lagi disebut diuraikan. Satu poin lagi disebut diuraikan. Jangan tiga-tiganya. mm, Jangan tiga-tiganya disebut di awal. Karena kalau mm, tiga-tiganya rasa penasaran orang sudah hilang atau mm. berkurang. Iya, iya. Meskipun di dalam teks disebut tiga-tiganya di dalam hadisnya. Tapi dalam Mm, penyampaian kita perlu potong-potong. Poin satu apa, kemudian diuraikan. Nanti lanjut poin dua diuraikan. Begitu. iya, Ustaz. Baik. Baik, ada lagi? enggak, minta maaf saya bersaran saja Ustaz. Teman-teman Ya, sekalian, Ya, kalau saya Ustaz dan teman-teman yang lain, kalau bisa mukaddimah dan penutupnya itu di luar kepala Pak. Jadi itu yang diperpasi dulu. iya, iya. Karena saya ya, yang pembuka dan penutup itu yang saya kasih pasti. Karena kalau saya Pak Ustaz Ahmad Yani, saya udah di luar kepala itu sudah sering sekali. Ya tinggal mengisi materinya nanti yang seperti Pak Ustaz katakan bahwa intonasi dan uh, cara penyampaian bagaimana Mm, menarik nanti tinggal kita yang olah itu Ustaz. Itu cuma saran saja ya, saya Ustaz. Agar penutup baik. dan pembuka itu iya, Pak. dimasihkan semaksimal mungkin. Kalau bisa di luar kepala, begitu bangun tidur langsung sikat. Mm, Iya Ustaz, terima kasih banyak Baik, Ustaz. Ya, ya, baik. Ada lagi? iya, baik. Ya, karena kalau saya masih hafal yang di pembukaan. Cuman tadi karena memang masih grogi, jadi ya awal lupa. Hmm, ya, ya, Insya ya. Allah masih grogi gitu. Setelah ya. awalnya pertama baru Insya hafal Allah, yang Insya Allah. iya lantar Amal yang belajar bagus, lagi. ya, ya. Amin. Grogi sama HP, Pak. Lalu buat contoh-contohkan Ya, kan nggak ada orangnya. Nggak ada Makanya Insya jamaahnya. Allah, makanya Insya Allah dihafal Pak. Insya Iya, Allah, iya berapa nggak hari ada. itu tinggal, ya. 5 waktu itu bisa dihafal itu. Ulang-ulang 5 waktu selesai. Ya, Iya, iya, insya Allah. Buat hafalin. baik. Sekarang Pak Hadi yang menunjuk. Ya biasa Pak Iskandar, Pak Iskandar, silakan Pak Iskandar. Terima kasih Pak Adi. Ya, Langsung, langsung. Sudah pas belum Pak berdirinya? Sudah pas Kepalanya Pak? kurang naik dikit. Oh, kurang. Kepalanya naik dikit ya, teman. Kepalanya. Ya, seperti itu. Pas Pak ya? Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah pada kesempatan hari ini yaitu berebut amanah dan jejak permusuhan. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena bekal takwa inilah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita semua pengikutnya, semoga mendapat syafaat di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya setiap kita mengetahui apa itu amanah, terutama dalam hal memilih calon pemimpin dan kriteria memilih pemimpin. Boleh jadi kita semua belum tentu tahu bagaimana menjalankan amanah dengan sepenuh hati dan menghindari kecurangan dengan ikhlas, serta menghindari perselisihan karena beda pilihan dengan lapang dada. Ikhlas menahan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kemaksiatan. Sungguh ketika Allah menawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung, semuanya enggan dan menolak karena takut kalau nanti tidak bisa amanah. Sementara hari ini manusia sampai berebut untuk meminta amanah seolah-olah sudah pasti mampu untuk bersikap amanah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibali wa abaina yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zuluman jahula. Artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semua enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikul amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap diri mengemban amanah dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang kita pikul. Hari ini tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita berpikir jernih untuk
dengan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang tidak amanah berarti menjolimi rakyatnya, sementara memilih pemimpin karena ada sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala mengundang kehancuran. Kemudian kepada siapa kita memberikan amanah? Padahal Rasulullah SAW telah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, artinya bila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya, atau itu adalah bertanda dekatnya kiamat. Ada sahabat bertanya, bagaimana amanat tersebut disia-siakan wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab, bila suatu perkara dipercayakan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah, siapa yang kita amanatkan untuk menjadi pemimpin di daerah kita masing-masing yang mayoritas penduduknya Muslim, maka kita akan memberikan amanah kepada calon pemimpin yang kita sendiri tidak tahu riwayat kepemimpinannya, kita tidak tahu akhlaknya, kita tidak tahu keahlian dalam memimpin, atau kita amanahkan kepada calon pemimpin yang sanggup membeli suara kita, sungguh sanggup membeli harga diri kita dengan amplop atau satu paket sembako, ataukah kepada calon pemimpin yang benar-benar amanah. Menurut pandangan hati nurani kita sebagai hamba Allah, pemimpin yang paling mumpuni di bidangnya, pemimpin yang mencintai rakyatnya, pemimpin yang paling banyak dicintai rakyat yang pernah dipimpinnya, pemimpin yang sudah jelas berpihak kepada rakyat, pemimpin yang berani pasang badan untuk rakyatnya. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum terlambat teliti dulu calon pemimpin untuk daerah kita masing-masing. Cari tahu semua riwayat hidupnya, pendidikannya, dan semua keberhasilan yang pernah dicapainya, agar kita semua termasuk orang-orang yang amanah dalam menitipkan amanah untuk memimpin daerah kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memberikan gambaran bagaimana cara ciri pemimpin yang amanah. Ma'asyiral muslimin, jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap yang tidak amanah berarti dia berkhianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1, Wailul lil mutaffifin, yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang. Ayat yang agung ini bukan hanya bicara tentang kecurangan dalam menimbang, tetapi juga berlaku untuk semua jenis kecurangan. Ingat, curang dalam menimbang akan merugikan semua pembeli, tapi curang dalam memilih pemimpin akan merugikan jutaan manusia dalam suatu daerah atau provinsi. Curang berarti berkhianat dan termasuk kategori celaka. Curang bisa dilakukan oleh calon pemimpin dan curang juga bisa dilakukan oleh kita sebagai pemilih. Kamu memilih yang bukan ahlinya dengan sengaja, padahal kita tahu siapa yang paling berhak untuk dipilih. Itulah yang dikatakan menyia-nyiakan amanah. Jika kita memilih pemimpin, berarti kita menyerahkan amanah. Timbul pertanyaan, kita serahkan kepada siapa amanah tersebut? Disinilah kita dituntut agar menjalankan amanah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita berada nanti, apakah termasuk golongan-golongan yang amanah atau sebaliknya, karena tidak mau cari tahu atau pura-pura tidak tahu siapa yang paling berhak memimpin daerah kita, atau karena sudah kita
gadaikan amanah tersebut sehingga kita dengan berani menyanyiakan amanah dan bisa-bisa kita termasuk orang-orang yang curang. Nauzubillah min dzalik. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebiasaan buruk bagi sebagian kita calon pemilih adalah yang pertama, berani menyakiti saudaranya hanya karena beda pilihan. Kedua, berani melindungi yang salah demi terwujudnya keinginan. Ketiga, berani membenci saudaranya lebih dari 3 hari hanya karena beda pilihan. Keempat, berani menolong yang salah atau tolong menolong di bidang kejahatan. Kelima, berani berkorban harta jiwa dan raga, bahkan berani mati demi calon pemilihannya. Keenam, yang terakhir boleh jadi kita masih rela meninggalkan sisa-sisa kebencian, sisa-sisa permusuhan, bahkan terkadang satu keluarga karena beda pilihan rela bermusuhan. Nauzubillah min dzalik. Mari kita sama-sama kita merenungkan, jangan sampai nanti masih ada sisa-sisa atau jejak-jejak yang hanya akan membawa kerugian diri kita sendiri. Demikian khutbah Jumat hari ini. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang amanah di mata Allah dan di mata manusia seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu li wa lakum. Innahu wal ghafurur rahim. Bismillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu rasuluh. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa iya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala lil 'alamin innaka 'hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma la tasna'un. Aqimis shalah. Sudah, Pak? Mantap. Halo. Sudah tadi, Pak. Ya, Mana ya. Pak nih? Untuk saya bagus, Pak Iskandar. Tadi jelas tidak suaranya, Pak? Baik, Jelas. ada komentar? Ya, bagus, Pak. Ustaz, ada runut. Ya, Ceramahnya udah komentarnya runut. Ya, sepakat Pak, masih sama, masih mengandalkan teks juga. Ya, ya. insya Allah. Ya, Ya. masih sama-sama itu Pak. Ya, insya Allah. Ke depannya kita akan mulai mengurangi Pak. Ya. Saya pernah mengatakan bahwa khutbah, ceramah, materinya itu dikuasai. Ya, betul. Kalau Pak. sudah dikuasai, maka kita menguraikan sendiri, ngomong sendiri. Bukan dihafal. Materi khutbah juga bukan dihafal, tapi dikuasai. Bedanya kalau dihafal, itu kata per kata mesti seperti yang dihafal. Nggak bisa berkembang. Jadi kembangkan
pembicaraan dengan penguasaan kita. Begitu. Yes, Pak. Begitu Pak Iskandar. Ya, makasih Pak. Terakhir Pak Mukhrojin. Bismillah. Jadi ya, Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi kirami wal hikam amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan dan larangannya. Karena dengan takwalah kunci kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan takwa Allah dan mudah-mudahan kita membawa iman dan Islam hingga besok yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an ada 114 surat. Ada 114 surat namun ada satu surat yang selalu dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya di akhir majelisnya. Rasulullah membaca surat ini di akhir majelisnya untuk mengingatkan kita umatnya dan sahabatnya ketika itu agar menjadi orang yang sukses bahagia dunia akhirat dan terhindar dari kerugian. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan hadis surah lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hiya lakafatahum. Yang artinya surat ini andaikan menjadi satu-satunya hujjah manusia, maka hal itu sudah mencukupinya. Lantas surat apakah itu? Sehingga satu surat bisa menjadi satu-satunya hujjah manusia. Surat itu yaitu surat Al-Asri ayat 1 sampai 3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang artinya wal asri demi masa. Apa sih masa itu? Masa adalah waktu. Waktu yang paling pendek adalah detik. Detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun menjadi windu, windu menjadi abad, abad menjadi milenium. Satu milenium 1000 tahun. Jadi ternyata masa itu selamanya tidak ada habisnya. Adapun masa manusia di muka bumi ini, lahir menjadi bayi, bayi menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa menjadi orang tua menjadi kakek nenek, dan setelah itu meninggal dunia. Apakah ketika meninggal dunia masa berhenti? Tidak. Masa terus berjalan, berjalan, khalidina fi abad, selamanya tidak ada habisnya. Karenanya dalam Al-Quran Allah menerangkan pada kita ada 5 masa yang dilalui manusia. Masa pertama yaitu masa alam roh, masa di mana manusia belum diciptakan jasadnya masih berupa roh. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, Alastu birabbikum qalu bala zaid. Ketika di alam roh kita semua dikumpulkan oleh Allah, dijanji oleh Allah, Alastu birabbikum, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Semua roh menjawab, serempak menjawab, qalu bala zahidna. Ya, aku mengakui engkau adalah Tuhanku. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Kata Rasulullah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, sehingga orang tuanya lah yang menjadikan Majusi, Nasrani maupun Yahudi. Mengapa suci? Karena dulu kita pernah dijanji oleh Allah di alam roh.
Setelah di alam roh manusia, di alam nomor 2 yaitu alam kandungan. Alam di mana manusia tidak bisa beramal kecuali diamali oleh ibu kita. Kalau ibu kita makan minum, maka kita dapat asupan makan minum. Kalau ibu kita tidak makan minum, maka kita tidak dapat asupan makan minum. Dan di alam kandungan tidak lama, kebanyakan manusia 9 bulan 10 hari. Setelah di alam kandungan, maka manusia tidak alam nomor 3 yaitu alam dunia. Ya, sekarang ini. Dunia adalah tempat beramal, dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat beramal untuk akhirat. Dan di dunia ini juga tidak lama. Rasulullah SAW sabda, "A'maru ummati sittina ila sab'ina sanatan wa akalluhum yajuzalik." Kata Rasulullah, umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit dari mereka yang lebih dari hal itu. Karenanya orang Jawa mengatakan 60 dengan kata suwidak yang kepanjangannya sejatine wis ape tindak. Kalau sudah 60 sudah mau pulang. Pulang kemana? Ke alam nomor 3, ke alam nomor 4 yaitu alam barzah, alam kubur, alam di mana manusia tidak bisa beramal lagi kecuali 3 perkara. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Idza mata ibnu adama in qatu amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u biha aw waladin sholihin yatullah." Setiap se- setiap anak Adam meninggal dunia, maka ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau ilmu yang tafiah, awalatin solihat jatuh atau anak soleh mendoakan orang tuanya. Ini makanya di alam barzah. Setelah di alam barzah manusia di alam nomor terakhir, yaitu alam akhirat, alam di mana manusia tidak bisa beramal, tidak bisa beramal untuk orang lain, alam tempat untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Jika dia punya iman maka masuk surga, jika tidak punya iman maka masuk neraka, dan ini di dalam Al-Quran diterangkan khalidina fiha selamanya. Jadi masa itu selamanya. Di samping masa itu selamanya, masa itu maju ke depan bukan ke belakang. Kalau sekarang kita usia 20 tahun, tidak akan kembali usia 10 tahun. Kalau sekarang kita menjadi orang tua, tidak akan kembali usia anak-anak. Kalau sekarang tahun 2024, tidak akan kembali usia tahun 23. Artinya apa? Masa itu maju ke depan, bukan ke belakang. Karenanya, orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan masa depan. Orang yang bodoh adalah orang yang memikirkan masa lampau. Karenanya Allah menciptakan mata di depan. Supaya apa? Supaya kita melihat ke depan, berjalan ke depan dan menjadi orang yang terdepan. Lantas bagaimana supaya menjadi orang yang terdepan? Dalam ayat ini Allah berfirman, "Innal insana lafi khusrin." Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Imam Ghazali mengatakan rugi ada 2. Pertama rugi dunia akhirat, yang kedua rugi salah satunya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang merugi. Bagaimana supaya tidak merugi? Dalam ayat ini Allah berfirman, "Illal ladzina amanu," kecuali orang-orang yang beriman. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, akhirnya al-iman, apakah itu iman?" Iman adalah amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa yaumil akhir wa qadri syarri khairihi. Iman adalah engkau percaya pada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat dan qadar dan qadar. Rukun iman. Al-imanu wa yazidu wa yanqus. Iman kadang naik, kadang turun. Ketika di masjid ilmu seperti ini imannya naik, namun ketika di luar masjid ilmu imannya turun. Karenanya supaya imannya naik, umat Islam diwajibkan mencari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Wa qala aidan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu mulai dari buayan hingga liang lahat atau mati. Karenanya Rasulullah SAW mengajukan umatnya untuk mencari ilmu, bahkan dimudahkan oleh Allah orang yang mencari ilmu itu menuju surganya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sabda, "Man salaka yatlubu fi ilman, salakallahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surganya. Mudah-mudahan perjalanan kita di majelis ini termasuk di thalabil ilmi, sehingga kita dimudahkan oleh Allah dalam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama iman. Yang kedua, wa amilus sholihat, amal yang kualitas. Amal yang baik, baik itu amal kepada Allah maupun amal kepada manusia. Amal kepada Allah, sholat kita sholat yang baik, sholat yang kualitas. Sholat yang kualitas adalah sholat yang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada istilah STMJ, sholat terus tapi maksiat jarat. Na'udzubillah min dzalik. Puasa juga gitu, puasa yang kualitas. Puasa yang kualitas adalah puasa yang menyebabkan ketakwaan. Karena Rasulullah SAW sabda, "Kamin shaimin laisa lahu min syiyami illa min ju'imal atas." Banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Mengapa? Dia puasa namun tidak kualitas. Karenanya ibadah kepada Allah yang kualitas. Begitu juga dengan ibadah sama manusia kita yang berkualitas. Apa ibadah sama manusia yang kualitas? Yang produktivitas. Kita dilihat orang lain di dunia ini bukan karena imannya tapi kualitasnya, produktivitasnya. Mengapa? Thomas Alva Edison yang ratusan tahun yang lalu meninggal dunia, namun namanya dikenang hari ini karena dia penemu lampu fijar. Mengapa kita mengenal Alexander Graham Bell? Mengapa
meskipun meninggal ratusan tahun yang lalu, namanya kita kenang hari ini karena dia penemu telepon. Mengapa kita mengenal Imam Ghazali meskipun ratusan tahun yang lalu meninggal dunia? Karena dia penulis karya Ihya Ulumuddin. Karenanya kita sebagai orang yang beriman, di samping kita ibadah kepada Allah yang kualitas, kita juga produktivitas. Apapun profesi kita, kita yang berkualitas, yang produktivitas. Karena Rasulullah SAW sabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Kita sebagai apapun profesi kita, kita harus produktivitas. Yang ketiga adalah watawasobil haki, saling menasihati tentang kebaikan. Di sini khotib dalam rangka watawasobil haki, saling menasihati tentang kebaikan karena al-insan makhlul khotok wa nisyan, manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Karenanya umat Islam diwajibkan untuk sholat Jumat dalam rangka watawasobil hak, saling menasihati tentang kebaikan agar lebih baik dari hari ke hari. Yang keempat, watawasobil sobri, dan saling menasihati tentang kesabaran. Imam Ghazali mengatakan sabar ada tiga. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Dan ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Karena di dunia ini adalah tempatnya musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh pasti aku berikan kalian dengan sedikit cobaan, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batas namanya wilayah. Ada wilayah Surabaya, Sidoarjo, wilayah Jawa Timur, wilayah Indonesia, wilayah Asia. Sebesar-besarnya wilayah itu ada batasnya. Namun sekecil-kecil sabar itu tanpa batas. Sehingga orang yang sabar itu juga pahalanya tanpa batas. Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Ada 4 poin bagaimana kita menguasai masa, menjalani masa. Yaitu pertama, iman kita yang kuat. Yang kedua, amal kita yang kualitas, baik itu amal kepada Allah maupun amal kepada sama manusia. Dan yang ketiga, kita tentang kebaikan. Yang keempat, kita harus saling menasihati tentang kesabaran. Jika 4 poin, maka kita dapat menguasai masa. Kita tidak terpengaruh apa itu masa pandemi, masa globalisasi, masa roba, apapun masanya. Jika kita lakukan, maka kita dapat bisa melangkahkan kaki, menyingsingkan lengan baju, tak tak muntir karena petir, tak mundur karena guntur, tak cemas karena panas, tak heran karena hujan, tak minggir karena banjir, tak goyang karena gelombang, tak gubuh melawan musuh, mendal karena rayuan gombal. Hal itu cocok dengan dawuhnya Imam Ibnu Malik di dalam kitab Alfiyah Nazam nomor 302 yang berbunyi la akmutul jubna anil haijai walau tawalat zummaril a'dai, yang artinya aku tidak bakal mundur ataupun menyerah walaupun musuh berbondong-bondong melawan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan intisari surat Al-Asri ayat 1 sampai 3 ini sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses bahagia dunia akhirat dan terhindar dari kerugian. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu huwa barur raufur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbi firham anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعده فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإذا ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعم يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقيم الصلاة. Baik, silahkan ada komentar. Bagus, Ada komentar? bagus Pak, cukup. Kayaknya Ya Pak bagus Nurul Pak sudah Ustaz. Kayaknya sudah terbiasa Pak Rizky jadi Ah, khotib. ya, Lancar banget. baik. Ya, Pak Muhrojin sudah bagus khutbahnya. Dari segi waktu itu lebih dari yang ya, ditentukan. ya. Saya- Eh, Karenanya itu harus diwaspadai. Karena di masjid, kalau kita kelebihan waktu, apalagi sampai misalnya lebihnya 5 menit, lebih dari itu eh, oleh pengurus masjid tidak ditolerir kelamaan. Ini nggak apa-apa lagi latihan. Yang kedua, bicaranya perlu dilambatkan sedikit. Itu tadi terlalu ya, cepat. Irama bicaranya terlalu cepat. Mungkin karena banyak bahan harus ya, ditumpahkan semua, jadi harus ya. diburu-buru membicarakannya. Baik, sudah semua 4 orang yang hadir pada hari ini. Apa kesulitan Bapak dalam menyampaikan khutbah? Ada kesulitan yang dirasakan? Saya Pak, Ya, ya ini ya Pak ya tadi saya kebanyakan kebanyakan melihat teks Pak ya dari materinya. ya, Ya ya. mungkin karena saya ya sebelumnya tidak saya baca terlebih dahulu Pak. Cuma sekali saya baca dan tadilah yang baru saya baca Pak ya. Nah, kesulitan saya ini Pak, menguasai materi ini Pak. Waktunya, waktunya, maksudnya membacanya kadang baru baru hari baru hari ini besok Pak ya. Nah, tidak jauh-jauh hari itu kelemahan saya. Hmm, Kemudian kadang saya kesulitan ini pokok-pokok pembahasannya Pak. Kalau tidak ada poin-poinnya, mau mulai dari mana saya akan membahasnya. Misalnya saya tadi Pak ya, berebut amanah dan jejak permusuhan. Nah, saya kesulitan ini pokok-pokok pikirannya Pak. Baru penjabarannya. Tidak ada kalau saya lihat di sini berupa poin-poin seperti ini penjelasan semua tidak ada poin-poin. Ya gitu Pak. Makasih. baik. Yang dimaksud menguasai materi adalah kita sudah menangkap masalahnya. Misalnya, tadi Pak Mustaqim menyampaikan khutbah tentang berada di jalan Allah. Berada di jalan Allah itu tidak hanya berbentuk perang, karena seringkali fisabilillah dipahami orang sebagai perang di jalan Allah. Maka dalam konteks ini, semua kita harus berada di jalan Allah. Bagaimana bentuknya di jalan Allah? Nah,
Pertama, menuntut ilmu, misalnya begitu. Menuntut ilmu itu juga berada di jalan Allah. Disebutkan dalam hadisnya kan. Nah, di situ kita menekankan soal menuntut ilmu. Jadi poinnya sudah kita tangkap, Ya, tinggal tinggal menjabarkan. menguraikannya, tinggal Ya, menguraikannya. Menguraikan itu bisa dengan kalimat versi kita, ya, iya, Ustaz. nggak mesti Betul. seperti yang ada di dalam buku. Sekarang meskipun zaman sudah canggih, kita bisa menuntut ilmu dari rumah kita sendiri, seperti yang kita lakukan sekarang, tapi tetap saja nggak semuanya bisa kita lakukan seperti ini yang namanya menuntut ilmu. Tetap harus datang. Nah, karena mau datang berarti harus berjalan, pergi. Iya, iya, Ustaz. Meskipun zaman sudah maju, zaman sudah modern, teknologi sudah canggih, tetap saja orang lebih berminat sekolah di luar negeri, misalnya. Ya, Berminat tetap sekolah di luar negeri. Pergi ke luar negeri untuk belajar. Nah, itu contoh. Karena iya, Ustaz. tidak semuanya bisa dilakukan dalam bentuk online, misalnya. Nah, ini kan penjabaran dari menuntut ilmu fisabilillah hatta yarji'ah sampai dia pulang. Itu namanya menguasai masalah. Yang kedua, Iya, mencari nafkah, mencari rezeki. Memang sekarang orang bisa mencari rezeki dari rumahnya sendiri. Apalagi sekarang zamannya online, orang bisa sambil iya, tiduran di kamarnya, bisa sambil duduk di rumahnya, dia ngorder barang, ada orang membelinya, lalu dia pun eh, siapkan barangnya, dapat dia uang ditransfer. Nggak semuanya bisa begitu, nggak semuanya bisa online. Tetap saja orang akhirnya harus pergi ke pasar. Eh, Di pasar ada orang yang menjual, dia berangkat dari rumahnya jualan di pasar. Ada yang bisa online, ada yang tidak. Itu contohnya. Jadi menguasai masalahnya. Maka betul kalau belum masalah. ada poinnya, bikin sendiri poinnya. Bapak bikin poinnya. Karena poin itu untuk memudahkan kita dalam menguraikan sesuatu dan memudahkan pendengar dalam memahami apa yang kita sampaikan ketimbang kita berbicara secara esai gitu, panjang lebar. Baik, begitu Pak. Ada Ya. lagi? Kalau jam-jam baik Terus, membaca tuh Pak, kalau Paknya gimana Pak? Kenapa? Jam-jam baik untuk membaca materi misalnya berbuku tuh Pak. Iya, membaca itu kapan saja, Bukan saja Pak ya. nggak perlu waktu khusus. Ya. Tetapi Pak. ada waktu yang harus kita khususkan. Artinya, jangan sampai kita tidak membaca. Kita harus lakukan membaca itu. dengan wawasan. Yang saya maksud nggak harus waktu khusus, misalnya, oh habis sholat subuh, oh habis sholat maghrib, nggak mesti, kapan aja. Baik, ada lagi? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Mantap. silakan. Ya, kalau saya masih agak kesulitan menghafalnya Pak Ustadz, masih belum hafal-hafal aja. Ya, nggak harus dihafal. Kalau belum bisa menghafal, nggak mutlak juga. Yang penting membaca.
Kalau misalnya mukaddimah, ya bagus mukaddimah itu dihafal. Tapi kalau belum dihafal, belum bisa dihafal, maka kita harus membacanya. Nah, maka saya pernah mengatakan mukaddimah itu prinsip membacanya satu benar, bacanya benar. Yang panjang jadi panjang, yang pendek jadi pendek. Itu bacanya yang benar. Yang kedua, bacanya lancar. Ya. Jangan sampai bacanya masih terbata-bata. Bacanya mesti lancar. Maka yang ketiga, syukur-syukur hafal. Sebaiknya hafal. Nah, kalau kita tidak menghafal, tidak bisa, belum menghafal. Kalau kita belum hafal, maka kita harus membacanya dengan benar dan lancar. Bawa teksnya. Tetapi kalau kita sudah baca berulang-ulang, maka ada saat kita membaca teks, mata kita ke teks, ada saat mata kita ke jamaah. Jadi kita harus punya patokan-patokan di dalam catatan. Misalnya, ini catatan. Ya, misalnya ini catatan. Kita menuliskannya Alhamdulillahirabbil alamin. Kasih di situ, misalnya tanda merah. Berhenti di Kan situ. ada pulpen warna merah. Nah, kasih dia tanda merah. Sampai alamin. Itu kan kita hafal tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan hafal. Maka pada saat membaca kalimat ini, mata kita ke jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita lihat lagi. Yang kita lihat itu tanda merahnya itu di dalam catatan. Oh, kalimat berikutnya nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Misalnya. Lihat lagi ke jamaah. Nanti kalau kita sudah kasih lagi tanda merah di situ sebagai patokan-patokan. Sehingga kita nyoba tidak melihat teks, tapi melihat ke jamaah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, gitu. Cuma kan terusannya kita belum hafal. Lihat lagi. Lihat lagi itu tanda merahnya yang kita lihat. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina dan seterusnya begitu. Itu cara biar supaya kita pada saat kembali ke teks kita tidak kehilangan jejak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Pas mau balik lagi ke teks, sudah sampai di mana tadi? Iya, seringnya begitu. Jangan begitu. Biasanya kalau sudah 2 kali, 3 kali dibaca itu nanti lebih lekat. Daya lekatnya lebih kuat. Iya. Begitu. Kalau daya lekat sudah lebih kuat, ya lama-lama hafal. Meskipun kita tidak menghafal, lama-lama hafal. Misalnya, saya tidak sengaja, tidak secara khusus menghafal ayat untuk dikutip di dalam ceramah, di dalam khutbah. Saya tidak hafal, tapi saya baca, nah, catatannya saya bawa, nanti udah 2 kali, 3 kali disampaikan, itu daya lekatnya kuat, nah itu nanti sudah hafal sendiri. Begitu, Pak. Iya, baik. Ada lagi? Ya. Saya Pak, Ya. kalau kalau judul khutbah Pak ya, itu kita mulai berangkat dari mana Pak? Dari masalah-masalah judul Pak ya? Hmm. Kalau kita khutbah, nggak mesti kita menyebut judul seperti yang Bapak lakukan. Oh, iya. Judul khutbah kita pada hari ini adalah tentang, bukan, nggak harus begitu. Meskipun itu bukan sesuatu yang terlarang.
tetapi menguraikan saja. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali mendengar di jalan Allah. Ketika disebut di jalan Allah, persepsi kita adalah berperang di jalan Allah. Padahal di jalan Allah itu tidak hanya dalam bentuk berperang. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini kita bahas ada 3 bentuk di jalan Allah. Nah, itu namanya udah judul tuh. Meskipun kita nggak sebut judul khutbah kita hari ini, 3 bentuk di jalan Allah. Begitu, Pak. Ya, makasih Pak. Ustaz. Ya paham Ustaz. Alhamdulillah. Ya, silakan. Sudah, Duduk ya Ustaz. Duduk. nggak ada kesulitan lagi. Saya Ya, ya. saya beri kesempatan. Kesulitan Bapak itu apa dalam menyampaikan khutbah? Itu kalau saya masih karena belum jam terbangnya masih belum banyak, jadi kadang juga masih grogi Ya. gitu ya. Ya, Ya, yang penting kita menguasai masalahnya, kemudian untuk mendapatkan jam terbang itu kan bukan dari kita, ya. tapi dari masyarakat. Ya. Masyarakat dari pengurus masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat. Maka kita jangan menunggu ada kesempatan untuk kita dipersilahkan. Kita yang berusaha sendiri, meskipun bentuknya bukan khutbah. Kan udah saya bahas tentang menyikapi peluang. Peluang itu dimanfaatkan kalau ada. Kalau nggak ada, kita cari. Kalau nggak ada juga, kita ciptakan. Kita bikin peluang itu untuk kita. Bikin majelis taklimnya. Kumpulkan orang. Agar kita bisa menyampaikan. Nah, begitu. Ya Ustaz. Karenanya kalau kita ada kesempatan, kita jangan menolak kesempatan itu. Manfaatkan dengan baik. Kalau kita menolak, orang tidak memberi kita lagi kesempatan. Kalau kita terima, kita jadi alternatif pada saat-saat lain. Misalnya, 2 bulan yang lalu, khotib tidak datang. Saya diminta, maka saya terima, maju. Sekarang khotib nggak datang lagi. Maka orang sudah berpikir, si pengurus itu sudah berpikir, oh kalau begitu Pak Ahmad Yani saja. 2 bulan yang lalu kan dia yang gantiin khotib nggak datang. Begitu. Nah, tapi kalau 2 bulan lalu saya menolak, sekarang ada yang mengusulkan. Udah kalau gitu Pak Ahmad Yani saja. Kata yang satu, jangan. 2 bulan yang lalu dia nolak, nggak mau. Kan begitu jadinya. Dan sekarang kita bisa, kalau dulu kan kita diajari, kalau begitu ceramahlah sendiri, ngomong di depan kaca. Gitu. Kalau dulu disuruhnya begitu, ngomong di depan kaca. Kalau sekarang ngomongnya bukan di depan kaca, tapi di depan HP, di depan HP. Kita kan di HP ini punya Facebook,
ngomong aja di depan Facebook, di aplikasi Facebook. Jadi bisa direkam dulu, bisa direkam, kemudian nanti diposting di Facebook, diposting di Hmm. TikTok, dan seterusnya. Ustadz-ustadz yang sudah populer saja memanfaatkan itu TikTok. Jadi kita pun silahkan memanfaatkan. Jadi Bapak khutbahnya jangan nunggu diminta di masjid. Udah khutbah saja di TikTok, Oke. khutbah di Facebook, khutbah di Instagram. Direkam dulu, habis direkam baru diposting. Jadi itu mau tiap hari juga bisa begitu. Hmm. Kalau setiap hari itu kita lakukan, tentu lancar, kan gitu. Iya, iya. Nggak ada istilah nggak punya jam terbang. Itu, Kita udah terbang sendiri kalau begitu. iya, iya itu. Dan bisa jadi ada yang nonton, ada yang melihat. Komen. Nggak usah peduli ada yang nonton apa enggak. Yang penting tugas kita adalah memproduksi. Bikin aja dulu. Sama kalau ibarat orang dagang. Orang dagang itu bikin dulu barangnya. Kalau udah bikin barangnya, baru ditawarkan. Hmm. Ada yang beli, ada yang nggak beli itu soal lain. Tapi kalau orang sudah memulai memproduksi sesuatu, lalu menjajakannya, biasanya ada yang beli. Karena dia baru kali ini, belum banyak orang tahu, ya dia bikinnya sedikit saja sebagai bentuk perkenalan. Misalnya kue, dia bikin 10, ada 3 jenis, jadi 30. Coba aja dulu. Nah, ternyata ada sisa. Yang laku 8, ada sisa. Besoknya dia jualan lagi, bikin 10. Ternyata habis misalnya, karena sudah ada orang tahu. Habis. Sehingga yang nggak dapat itu pesan. Kalau begitu saya pesan 5, saya juga pesan 5. Oh, udah 10 kan gitu. Sehingga berikutnya dia bikin 20. Kenapa? Yang 10 Hmm. udah pasti terjual. Nambah terus ya. Begitu kan? Jadi tugas kita adalah memproduksi. Sih. Ya, tinggal persoalannya kita mau memanfaatkan apa tidak. Baik. Pekan depan kita prakteknya PHBI. PHBI itu Oke. peringatan Hari Besar Islam. Hmm. Ada Tahun Baru Islam, ada Maulid, Isra Mi'raj, menyambut Ramadan, Nuzulul Quran, halal bihalal, haji, itu. Itu Jadi bentuk ada ceramah ya. Hmm. 1 Muharram, Tahun Baru, Maulid, Isra Mi'raj, menyambut Ramadan, Nuzulul Quran, halal bihalal. Halal bihalal, terus haji. 7. Jadi 7 tema harus Bapak kuasai. Hmm. 7-7-nya Cucunya. Oh. disiapkan dalam seminggu ini. Oke. Ini Pak, Nanti pahatnya ini. prakteknya saya tunjuk. Oh, Jadi misalnya sekarang temanya haji. Siapa yang ceramah tentang haji? Saya tunjuk salah satu. Jadi nggak ada istilah nggak siap, Siap. belum siap. Hmm.
Bentuknya seminggu ceramah ini Pak Ustadz ya. disiapkan. Ya, Bentuknya ceramah. oke. Nanti sesudah tampil satu orang dengan tema haji tadi, sekarang temanya tentang nuzulul Quran. Hmm. Siapa yang tampil nuzul Quran, ya ditunjuk sama yang udah nunjuk. Seperti tadi. Durasinya Ustaz. Durasinya 7 menit. Ayo Ustaz. Untung ya. Ya. Ya, Ustaz. Habis asar ini Ustaz. lanjut masih Pak? Hah? Masih lanjut habis asar ini? Habis Kenapa? asar ini masih ada materi Pak? Oh, hari ini. Ya. Ya, hari ini saya cukup sampai di sini, Hmm. sampai asar. Oh ya Setelah Pak. asar Baik. tidak ada karena saya mau ada tamu di rumah. Ya, baik. Oh. Ya, Ustaz. Ya, Ya, Hmm. Ustaz. saya Ya mohon Pak. maaf. Hmm. Kita ada kesempatan Eh, latihan Ustaz. Hah? Iya Ustaz, ya cukup ya, ya. Maksudnya, Kurang jelas, Pak. ya sampai habis asar aja Ustaz. Ya, Ya, bisa Ya, asar aja. jadi sampai asar hari Dasar ini. ya. Mm-mm. eh, se- Satu lagi Setelah Pak Ustadz. asar, Satu lagi Pak Ustadz. ya. Minta tolong apa? Yang tadi topik 7 topik tadi minta tolong ditulis di grup Ustadz ya. Biar nggak lupa kan. Nanti Hmm, jemput lupa saya. ya. Minta tolong Pak Jamal Pak Ustadz Siapa ya. yang ingat, nulis. Tadi lupa. Siapa yang mengingat, tulis. Pak Oke. Iskandar ingat Pak nggak? Iskandar Ya, kata. ya. Materi PHP Pak ya. Jadi tolong Pak Iskandar, apa Pak Mustaqim, siapa semua menulis tema itu. Oh ya Pak ya. Jangan saya lagi. Sudah saya Ya. sebut. Apa? Tahun baru, Tahun baru, Maulid, Isra Maulid, Mi'raj, Mi'raj, Nuzul menyambut Quran, Ramadan, Ramadan, Haji, nuzulul Quran, Nuzul Quran, Haji, halal bihalal, haji. Haji. ya. Baik. Nah, ingat Ya, saya tahu. ya. Baik, kita sudah mau asar. Ada lagi? Cara menguasai materi Pak, gimana Pak? Sudah membaca Pak ya? Hah? Cara menguasai materi itu. ulang-ulang, baca ulang-ulang. Ya, Baca lagi. misalnya tadi saya sudah menugaskan 7 tema. 7 tema itu Bapak catat poin-poinnya, dalilnya. Misalnya kalau tahun baru Islam itu apa momentumnya? Oh, momentumnya misalnya hijrah. Apa itu hijrah? Ya ditulis. Apa yang Bapak mau sampaikan. Ya Pak, ya. Pokok-pokoknya ditulis. Kalau Ya, kesulitan nyari, nyari Hmm. di buku khutbah, cari di Google, cari di Meta AI, tahu Meta AI? Hmm. Tapi ya tahu Meta AI Pak. juga Ya. belum tentu benar. Ya, Ya. belum tentu benar. Cari-cari aja dari situ. Tanya, Ya. tapi semuanya kita yang merumuskan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ya Pak, Ya makasih. Ustaz. Ya, betul. Insya Allah nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Masuk wabarakatuh. Ustaz. Ender, Kang Rojin.